Tidak apa-apa, dicoba saja karena rezeki tidak ada yang tahu ya. Betul sekali, Mas. Jadi intinya ini adalah tips untuk teman-teman, tips lulus beasiswa Brunei yang terbaru 2020. Nah, nanti juga kita akan bahas juga satu persatu dari mulai endorsement dan juga ijazah itu seperti apa sih yang harus diterjemahkan, atau transkrip nilai itu apakah dari semester 1 sampai semester akhir, atau misalkan yang S1 mau daftar S1 kan dia dari SMA ya. Iya. Misalkan dia tuh harus daftarnya seperti apa? Karena banyak pertanyaan, kita juga akan mengupas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Di antaranya itu adalah, umur saya belum sampai 17 tahun, apakah saya bisa daftar? Intinya dia punya ijazah dan juga transkrip nilai yang bukan surat keterangan lulus ya. Betul. Dulu sudah ada surat ijazah dengan transkrip nilai ya. Iya, bukan surat keterangan lulus kan. Jadi memang harus ijazah syaratnya dan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Gimana caranya? Kita juga akan bahas. Itu adalah penerjemah tersumpah ya. Betul sekali. Itu ada caranya ya. Ada caranya, ada tipsnya juga. Jangan lewatkan video selanjutnya dari kami, khususnya dari Mas Dimas ini akan cerita bagaimana menerjemahkan dokumen penting termasuk ijazah dan transkrip nilai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Iqbal. Kembali berjumpa dengan saya dan juga ada Mas Dimas yang kelanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari mulai menerjemahkan ijazah. Itu adalah hal yang sangat penting. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah beberapa poin. Di antaranya adalah dokumen penting ya. Ijazah dan transkrip nilai itu harus diterjemahkan bahasa Inggris. Betul. Itu dulu diterjemahkannya langsung setelah keluar ijazah itu sudah bahasa Inggris atau belum? Belum, masih bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan bahasa Inggris. Dan itu memang syaratnya ya. Memang syaratnya semua berkas itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Baik. Kecuali berkas tersebut sudah berbahasa Inggris, tidak perlu lagi kita terjemahkan. Misalkan seperti akte kelahiran sekarang ini kan sudah berbahasa Inggris. Betul. Maka kita tidak perlu lagi untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Cukup Baik. dengan melampirkan akte kelahiran asli tersebut. Termasuk SKCK ya? Termasuk SKCK. Sudah ada bahasa Inggrisnya ya? Apalagi paspornya. Paspornya tidak perlu ya? Iya, betul. Karena ada juga yang bertanya, apakah paspor harus diterjemahkan? Jadi tidak perlu. Jadi harus diterjemahkan itu yang paling penting adalah ijazah dan transkrip nilai dan dokumen lain yang memang perlu diterjemahkan kalau belum ada bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi kalau yang sudah bahasa Inggris, SKCK biasanya berlaku 3 bulan. Iya. Jadi sebelum daftar, pastikan masih berlaku SKCK-nya dan sudah berbahasa Inggris. Biasanya memang semua sudah berbahasa Inggris. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman mempersiapkan dari sekarang, yaitu ijazah dan transkrip nilai diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Iya. Gimana caranya? Kita akan simak pengalaman dari Mas Dimas ini yang terbaru tahun 2020. Dulu daftar beasiswa itu Desember ya? Betul. Berarti persiapan menerjemahkannya bulan apa? Kalau saya sendiri Mas, penerjemahan itu di bulan Januari. Januari saya terjemahkan semua berkas karena kebetulan saya Desember itu wisuda. Januari baru keluar ijazahnya. Oh ya. Habis keluar ijazah langsung kita terjemahkan. Jadi memang harus nunggu ada ijazah dulu ya? Ijazah dulu ya, ada ijazah dulu. Pokoknya kita menerjemahkan semua berkas itu, apa persyaratan yang diminta, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris semuanya. Baik. Nah, insya Allah ini pengalaman Mas Dimas waktu itu nunggu ijazah, sudah ada ijazahnya baru diterjemahkan. Betul sekali. Karena kalau tidak ada ijazah itu tidak bisa. Pasti. Syaratnya harus ada ijazah ya. Iya, benar. Apa yang diterjemahkan kalau tidak ada ijazah? Nah, syaratnya itu adalah di terjemahan bahasa Inggris. Ada juga pertanyaan biasanya, Kak, bisa nggak bahasa Arab? Yang diminta adalah bahasa Inggris. Jadi kita ikuti saja yang diminta oleh pihak panitia. Bahasa Inggris itu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Dulu pengalaman Mas Dimas tuh gimana caranya? Online atau kita ketemu siapa, ke lembaga apa gitu? Baik, sewaktu saya menerjemahkan semua berkas, kita harus memastikan dulu ini sworn translation atau tidak. Kita butuh penerjemah yang tersumpah. Karena apa? Kalau bukan lembaga penerjemah tersumpah, otomatis itu akan memberikan peluang kepada kita untuk tidak diterima berkas yang diterjemahkan. Betul. Ya, kemarin itu saya mendapatkan link untuk penerjemahan ini melalui dosen saya. Iya, melalui salah satu dosen yang juga lulus di Inggris. Kita minta kepada mereka nomor mereka, kita terjemah online saja. Ya, kita kirimkan berkas kita melalui email atau WhatsApp kepada Sworn Translation itu, kita menerjemahkannya kepada pihak Sworn Translation yang ada di Jogja, namanya Quantum Translation. Iya. Itu lembaga atau perorangan?
Itu lembaga Lembaga. penerjemahan tersumpah. Kita Iya. akan bantu teman-teman supaya apa? Ini tidak perlu ketemu langsung, bisa online ya. Bisa online. Kita kirim lampirkan dokumennya, Dokumennya kepada mereka. kita bayar Kita bayar dulu, ya. Kita transfer. transfer kepada mereka. baik. Insya Allah 3 hari setelah itu udah selesai. Masya Sudah Allah. dikirim kepada kita bentuk soft copy-nya. Baik. Kemudian hard copy-nya memang terkadang seminggu tergantung daerah yang dituju. Oh, begitu. Kita akan dapat dua ya, soft Iya, copy soft copy-nya. dan hard copy. Hard Hard copy copy, itu betul. dikirim pos, Betul sekali. pakai pos ya. Jadi ini lebih mudah ya. Kadang ada juga yang bertanya, saya di daerah, saya jauh dari kota, gimana cara nerjemahinnya gitu kan? Iya, iya. Ternyata bisa online teman-teman. Jadi Iya. itu penting ya untuk teman-teman. Jadi silakan share ke teman-teman yang lain membutuhkan. Ini adalah cara cepat dengan terdaftar resmi ya. Resmi, iya. Bedanya apa dengan penerjemah tersumpah atau tidak tersumpah? Biasanya ada Kalau stempelnya. Swan Translation ini, ya dia ada stempel COP-nya, kemudian lembaga yang diakui Betul. ya oleh penerjemahan. Ngeceknya gimana dulu? Karena mereka sudah ada sertifikatnya. Ada Ada sertifikatnya. sertifikat baik. Swan Translation. Dan ini pengalaman yang sudah dibuktikan oleh Mas Dimas lulus ke Brunei ya. Jadi Alhamdulillah. ini bukan kaleng-kaleng, bukan cerita burung, bukan kabar burung. Ini adalah real, sudah dibuktikan, dipraktekkan. Hasilnya itu alhamdulillah diterjemahkan bahasa Inggris semuanya. Bahasa Inggris semua. Berapa lembar dulu? Ijazah itu menjadinya ijazah 1 lembar, transkrip nilai itu jadi 2 lembar. Oke. Iya. Dan transkrip nilai itu yang biasanya berbarengan dengan ijazah ya. Berbarengan dengan ijazah. Baik. Itu cara untuk menerjemahkan ijazah dan transkrip nilai. Termasuk juga misalkan akte lahir ya. Kalau Betul. yang dulu-dulu biasanya belum ada bahasa Inggrisnya. Belum. Nah, itu juga diterjemahkan kan? Iya. Semua berkas yang diterjemahkan itu kalau bukan berbahasa Inggris. Betul. Jadi semua berkas yang tidak berbahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Baik. Itu yang diminta, bukan yang tidak diminta ya. Kalau yang tidak diminta kita tidak perlu lampirkan. Betul sekali. Kayak misalkan piagam penghargaan, sertifikat. Banyak juga yang bertanya kepada saya, kepada teman-teman Iya. yang lain, diterjemahkan atau tidak? Itu tidak perlu. Kalau ijazah transkrip nilai memang itu diminta. Kalau yang sertifikat, piagam itu kan memang apa adanya kita lampirkan. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu silahkan dilampirkan apa adanya. Terus apakah harus dicop juga legalisir oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Hukum dan HAM? Itu adalah penguat saja. Kalau saya pribadi dulu memang semua dicap, semua diajukan ke Kemenlu atau Kemenhukam. Setelah kita terjemahkan oleh penerjemah tersumpah, ijazah, transkrip nilai dan yang lainnya, itu kita minta juga cap ke Kemenlu atau Kemenhukam. Kalaupun tidak pakai Kemenlu atau Kemenhukam itu tidak apa-apa, itu tidak diminta, hanya penguat saja. Bukan begitu ya? Betul sekali, Mas. Dulu tidak ada Kemenlu atau Kemenhukam kan? Tidak, iya. Jadi itu pilihan. Sebaiknya Sebaiknya Distempel. karena itu penguat. penguat. Jadi intinya ada di dalam application form itu semua sudah dijelaskan oleh pihak panitia beasiswa Brunei. Dari mulai apa yang harus dilampirkan, apa yang harus diisi, itu semua sudah jelas. Cuma kadang-kadang memang kita belum terlalu paham, makanya kita bantu penjelasannya langsung dari orang yang telah mempraktekkan dan terbukti alhamdulillah sudah lulus. Administrasi ke tes wawancara, kemudian sampai bisa berangkat itu seperti apa, tanggal berapa, bulan apa, kita akan bahas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat Mas Dimas. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.